Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan jasmani kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu jugalah kita telah dapat melaksanakan aktivitas atau rutinitas kegiatan kita pada saat sekarang ini. Kemudian selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama ana hormati Ustaz Kepala Sekolah SD IT Masjid Raya Lantai Batu, yang sama-sama ana hormati Al-Asatid wal Asatidah SD IT Masjid Raya Lantai Batu. Dan seterusnya kepada anak-anak soleh dan solehah Ustaz dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustaz banggakan. Baiklah, kepada anak soleh dan solehah Ustaz dimanapun antum berada, semoga Allah akan selalu melindungi antum semua. Dan seterusnya kepada Ustaz dan Ustazah serta ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana musibah yang melanda pada saat sekarang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, anak soleh dan soleh Ustaz semuanya dimanapun antum berada, Ustaz akan mencoba memberikan kultum atau tausiah kepada anak soleh dan soleh Ustaz dengan judul sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun surat yang ke-64 ayat 11 sampai ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu lisyai'in alim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rusulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba lil mu'min la yaqdiyallahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabathu darra sabaru fakana khairan lahu. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Zalika laisa li ahadin illa lil mu'min. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11 sampai ayat 13, anak soleh dan soleha Ustaz semuanya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu. Dan siapa yang selalu beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan hidayah atau petunjuk ke dalam hatinya.
Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allahmu dan taatilah Rasulmu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rusulinal balagul mubin. Dan jika kamu berpaling, dan apabila anak soleh dan soleha ustaz berpaling atau tidak taat atau tidak mau patuh terhadap perintah Allah, maka tak lain dan tak bukan fa innama ala rusulinal balagul mubin, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami adalah menyampaikan amanah atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang nyata. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hendaklah orang-orang yang mukmin itu akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah mengatakan, la yaqdiyallahu ajabalil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan bagi orang yang mukmin. La yaqdiyallahu qada'an illa kana khairan lahu. Dan Allah tidak akan memutuskan suatu keputusan kecuali kebaikan belaka baginya. In asobathu darra'a sabaru fakanan khairan lahu. Dan apabila seorang mukmin itu anak soleh dan soleha ustaz, katikonya ditimpa musibah, maka dia selalu bersifat sabar. Kenapa demikian? Karena sabar itu adalah fakanan khairan lahu. Sabar itu bagian yang lebih baik baginya. Wa in asobathu sarra'a syakara fakana khairan lahu. Dan begitu pun juga kepada anak soleh dan soleha ustaz semuanya, dan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, dan ustaz wal ustazah sekalian semuanya, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila seorang mukmin itu diberi ketenangan, diberi ketentraman, diberi kebahagiaan, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu adalah bagian yang lebih baik baginya. Laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada sesuatu yang didapati seseorang kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mukmin. Kemudian anak soleh dan soleha ustaz semuanya, marilah kita akan selalu untuk bersyukur dan bertawakal dan bersifat sabar terhadap ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kenapa anak soleh dan soleha ustaz semuanya? Karena musibah itu diberikan kepada umatnya, bisa jadi yang pertama sebagai peringatan, yang kedua bisa jadi sebagai ujian, yang ketiga bisa jadi sebagai cobaan, dan yang keempat bisa jadi sebagai azab terhadap bagi orang-orang yang tidak mau taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berpesan kepada kita anak soleh dan soleha ustaz semuanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila anak soleh dan soleha ustaz telah meyakini sepenuh hatinya, telah menekatkan keyakinannya 100% kepada Allah, maka falyatawakkal 'ala Allah, maka sarahkanlah kepada Allah sadonyo anak soleh dan soleha ustaz, apapun bentuk urusan kita, baik itu urusan duniawi maupun akhirat, maka bertawakallah atau serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum semuanya dan bagi ayah bunda yang mendengar serta Ustaz dan Ustazah semuanya. Semoga bermanfaat.
tausiah kita pada kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.